A. Definisi dan karakteristik lembaga keuangan mikro atau LKM. Pertama, definisi LKM. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga yang secara khusus didirikan untuk memberikan layanan keuangan, terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti bank, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Kedua, karakteristik LKM. Yang pertama itu melayani usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang sulit mengakses perbankan formal. Kedua, skala usaha terbatas dengan sistem administrasi yang lebih sederhana dibanding bank. Ketiga, tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, hanya dalam bentuk simpanan terbatas. Yang keempat, harus berbadan hukum dan diawasi oleh OJK, termasuk dalam aspek transparansi keuangan dan perlindungan konsumen. Sumber dana berasal dari modal sendiri, simpanan anggota, atau pinjaman dari pihak lain, namun dengan batasan tertentu sesuai regulasi. B. Landasan hukum LKM di Indonesia. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 LKM, mengatur pendirian, izin usaha, dan pengawasan LKM, membatasi kegiatan usaha LKM agar tidak beroperasi seperti bank, melarang LKM menerima simpanan dalam bentuk giro. Kedua, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengatur perizinan dan pengawasan LKM, menetapkan batasan bunga atau margin dalam pembiayaan mikro, dan menetapkan sanksi bagi LKM yang tidak memenuhi regulasi. Dan yang terakhir, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau BI, mengatur pembiayaan mikro dan ketentuan suku bunga atau margin, dan menentukan batasan maksimum pinjaman yang dapat diberikan. Jenis, produk, dan layanan LKM. 1. Jenis produk dan layanan LKM. Dibagi menjadi 3, yaitu Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, yaitu LKM berbasis anggota dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua ada Perseroan Terbatas atau PT, sebagai LKM yaitu dijalankan secara profesional dengan modal saham. Lalu yang ketiga ada yayasan, yaitu LKM berbasis sosial tanpa tujuan komersial. Yang kedua yaitu produk dan layanan LKM, terbagi menjadi 3, yaitu kredit mikro, simpanan di LKM, dan layanan keuangan syariah. Di dalam kredit mikro bentuknya itu pinjaman dengan jumlah kecil untuk usaha mikro, kemudian tidak membutuhkan agunan besar. Lalu yang ketiga, suku bunga lebih tinggi dibanding perbankan karena risiko lebih tinggi. Adapun simpanan di LKM, yaitu LKM boleh menerima simpanan dari masyarakat, tetapi ada batasan khusus yang harus diperhatikan, yaitu boleh menerima simpanan dari LKM jika anggota koperasi. Lalu yang kedua, nasabah yang sudah menjadi pelanggan tetap LKM, misalnya mereka yang sudah pernah mengambil pinjaman dan memiliki rekam jejak yang baik. Yang ketiga, kelompok usaha mikro yang memiliki hubungan dengan LKM, seperti pedagang pasar yang sering mendapatkan pendanaan dari LKM. Dan ada yang tidak boleh menerima simpanan dari LKM, yaitu masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan dengan LKM. Yang kedua, perusahaan besar atau investor yang mencari keuntungan seperti deposito perbankan. Dan yang ketiga, institusi yang ingin menempatkan dana dalam jumlah besar seperti di bank. Selain itu, simpanan di LKM tidak dijamin oleh lembaga penjamin, sehingga memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan tabungan di bank. Nah, tadi yang ketiga ialah layanan keuangan syariah. Di dalamnya terdapat 3, yaitu murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, ijaroh, sistem sewa menyewa, dan mudorobah dan musyarakah, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil. Tata kelola dan perlindungan konsumen dalam LKM. 1. Prinsip tata kelola LKM terbagi menjadi 4. 1. Transparansi. LKM harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah terkait produk dan layanan mereka. Yang kedua, akuntabilitas. Pengelola LKM harus bertanggung jawab atas segala operasional dan penggunaan dana. Yang ketiga, independensi. Tidak boleh ada konflik kepentingan dalam penggunaan dana LKM. Yang keempat, kewajaran dan kesetaraan. Semua nasabah harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Selanjutnya yang kedua, perlindungan konsumen dalam LKM terbagi menjadi 3. 1. Hak konsumen. Dalam ini terdapat poin-poin seperti mendapatkan informasi yang transparan terkait bunga, biaya administrasi, dan risiko kredit. Yang kedua, perlindungan dari praktik penagihan tidak manusiawi. Yang ketiga, hak untuk mengajukan komplain atau sengketa hukum. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa. Terdapat poin-poin seperti mediasi, penyelesaian kekeluargaan antara LKM dan nasabah. Yang kedua,
arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Yang ketiga, pengadilan jika mediasi dan arbitrase gagal. Selanjutnya yang ketiga, pencegahan penyalahgunaan dana. Terdapat poin-poin seperti audit internal dan eksternal secara berkala. Yang kedua, regulasi ketat dari OJK untuk mencegah penipuan dalam operasional LKM. Contoh kasus hukum di Lembaga Keuangan Mikro Indonesia. Contoh kasusnya ada skandal Koperasi Indo Surya, penipuan terbesar dalam sejarah LKM Indonesia. Di tahun 2012, sebuah koperasi simpan pinjam bernama Indo Surya mulai beroperasi di Indonesia dengan kantor yang megah dan promosi yang menggiurkan. Koperasi ini menawarkan janji manis kepada masyarakat, bunga simpanan hingga 11% per tahun, jauh lebih tinggi dibanding bunga deposito bank yang saat itu berkisar 5-6% per tahun. Orang-orang dari berbagai latar belakang tertarik, para pensiunan, pedagang kecil, hingga pengusaha menaruh tabungan mereka di Indo Surya dengan harapan mendapatkan keuntungan besar. Namun di balik layar, koperasi ini menggunakan uang nasabah untuk investasi beresiko beresiko tinggi dan membayar bunga dari dana nasabah baru, sebuah pola klasik dari skema Ponzi. Saat pandemi COVID-19 melanda, Indo Surya gagal membayar dana nasabah. Kepanikan meraba. Setelah dilakukan penyelidikan, terungkap bahwa Indo Surya tidak memiliki izin resmi sebagai LKM yang diawasi OJK. Pemilik Indo Surya akhirnya ditangkap dan diadili dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang, namun sempat divonis bebas. Keputusan ini memicu kemarahan publik hingga Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya regulasi ketat dalam LKM dan kewaspadaan masyarakat dalam memilih tempat menyimpan uang mereka. Untuk kasus yang kedua itu ada kasus KSP Pandawa Mandiri Group yang dimana memberikan janji manis berupa jerat investasi bodong. Pada tahun 2015, sebuah koperasi simpan pinjam bernama KSP Pandawa Mandiri Group muncul di Depok, Jawa Barat, yang dipimpin oleh seorang mantan tukang tambal ban bernama Nuryanto. Pandawa menjanjikan bunga simpanan luar biasa yang tinggi, hingga mencapai 10% per bulan atau 120% per tahun. Tawaran yang terlalu menggiurkan dibandingkan bunga bank atau koperasi lain. Dalam waktu singkat, ribuan warga tergoda, mulai dari pedagang pasar, buruh, pensiunan, hingga pegawai negeri ikut menanamkan uang mereka. Pandawa mengklaim dana nasabah akan dikelola untuk usaha produktif dan masyarakat bisa menarik uang kapan saja. Namun, seperti banyak skema Ponzi, sistem ini hanya berjalan selama masih ada aliran dana dari anggota baru. Yang pada akhir 2016, Pandawa mulai kesulitan membayar bunga dan penarikan dana. Warga pun panik, dan laporan mulai masuk ke OJK dan kepolisian. Setelah penyelidikan, diketahui bahwa Pandawa tidak memiliki izin resmi sebagai lembaga keuangan mikro. Dan seluruh operasional simpan pinjamnya dilakukan tanpa pengawasan. Bahkan, total kerugian masyarakat mencapai lebih dari 3 triliun, dan korbannya tersebar di lebih dari 30 kota di Indonesia. Pada tahun 2017, Nuryanto dan beberapa orang terdekatnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena melakukan penipuan dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin. Sayangnya, banyak korban tidak bisa mendapatkan kembali uang mereka karena aset yang disita negara jauh dari total kerugian yang ditimbulkan. Kemudian untuk kasus yang ketiga ada kasus BMT Amanah Rey Medan yang memberikan janji syariah yang realitanya ternoda. Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, muncul berbagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menawarkan layanan simpan pinjam, investasi, dan pembiayaan usaha mikro. Salah satunya adalah BMT Amanah Rey yang beroperasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Sejak awal beroperasi, BMT Amanah Rey menarik perhatian masyarakat dengan janji-janji keuntungan investasi yang tinggi, namun tetap mengedepankan prinsip syariah. Mereka menawarkan bagi hasil yang lebih menarik dibandingkan lembaga keuangan konvensional, dengan citra Islami yang memperkuat kepercayaan masyarakat, khususnya umat muslim di daerah tersebut. Namun, di balik operasionalnya yang terlihat profesional, tersimpan praktik yang jauh dari prinsip amanah. Pengurus BMT Amanah Rey, termasuk direktur utamanya, melakukan manipulasi laporan keuangan dan menyalahgunakan dana nasabah. Uang yang dihimpun dari anggota ternyata tidak diinvestasikan sesuai dengan skema bisnis yang dijanjikan, melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi dan kegiatan bisnis yang tidak jelas arahnya. Pelanggaran ini terungkap ketika sejumlah anggota mulai mengalami kesulitan menarik simpanan mereka dan tidak menerima bagi hasil sebagaimana yang dijanjikan. Setelah dilakukan audit dan penyelidikan, ditemukan bahwa lembaga tersebut menggunakan skema Ponzi, membayar keuntungan kepada anggota lama dari uang yang disetorkan oleh anggota baru. Kejadian ini berujung pada proses hukum, di mana Direktur Utama BMT Amanah Rey diadili dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan LKM syariah. Kasus ini memberikan tamparan keras bagi ekosistem keuangan mikro atau ekosistem keuangan mikro syariah dan menjadi pengingat bahwa label syariah tidak selalu menjamin integritas sebuah lembaga pengawasan dan transparansi tetap menjadi kunci utama.